Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tuan memperkenalkan diri karena nyo baru pun tuan robono dan memang masjidnya mentang asing di lingkungan karena nyo baru terupun dalam masjidnya. Nah sebelumnya hana jadwal Sabtu, kebetulan tiba-tiba kaget telepon buat Bapak Abdul Hadi kelake waktu malam Rabu untuk mengisi kajian di Masjid Beturai. Kekejut tuan Pak belum nanun kemubut. Ternyata juga rekomendasi dari Abi Husni Al-Luqmani. Bu Husni Jauh. Tanya kuadra luhut, enggak tauhid. Tauhid biasa yang lepas dan Bu Husni. Yang mengapa kagiu drone. Tapi lun pegah abad Abdul Hadi malam Rabu lun tuan yang kosong cuma Rabu terakhir, Rabu keempat, menyona kelima karena 1, 2, 3 kebetulan karena lun isi kajian di Masjid Jabal Nur Payapunte. Jepi juga ada 3 video ni nang nalain. Kakejut. Ya, malamnya terus tuan. Jadi para jemaah nandun tuan khairur rajuli bin Isafuddin. Kampung Tuhman Putih di Raja Lumpih Rodengkot, Laburan Cina, Blang Korok, di Lumpih. Pak Wahyu na Lunduri Tiro. Kebetulan guru ide Badayah dan keluarga. Lain hana Lunduri no. Jadi nyan sekilas tentang doa. Jadi yang penting benar tahu yang tahu mereka menunggu anan tahu itu urung rol pelan-pelan Lunduri karena pada gaya kan. Jadi lun semubut materi atau pelajaran di tauhid. Cuma berjelas nilai tanya para jemaah. Karena banyak juga firqah-firqah dalam ilmu tauhidnya. Nah, lun berjelas kepada rona tauhid yang takajilil tanyo nyo tauhid berdasarkan metodologi Asy'ariyah. Nah, mujampu untuk dengan Maturidiyah betul. Nah, behana mohok iban ku tauhid kan. Sebab macam-macam tauhidnya di turun tunggu macam-macam. Kebetulan lun tuan ya, jadi mengkaji tauhid dengan metodologi Asy'ariyah dan Maturidiyah yang kajian katanya. Teman umum di metodologi tauhid dalam Asy'ariyah nyo membawa kita mengenal Allah dengan melalui mengenal sifat-sifat yang wajib pada Allah.
Nah, di antara sifat yang wajib pada Allah itu yang sebut dalil dalam Al-Quran 20 sifat. Itu 20. Tapi kan 20 apa saja itu Allah yang sebut dalil dalam Al-Quran. Yang akan kita kaji. Untuk malam pertama supaya untuk kajian bertanya kepada sifat 20 yang lebih paham tanya kita kaji adanya tipu-tipu wujud tidak makanya, maka akan kita mulai dari kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya nalung pegah wa orangnya mana benar pun tulis dengan bohongnya. Mesti secret nak je tulis la ilaha illallahnya. Nyo dengar lagi mungkin agak mawang. Maka orangnya kagak orang gudang dua tanya lah. Nah, jadi tak kaji dari kalimah la ilaha illallah karena ini sumber tauhid ya. Sumber tauhid kita dari kalimah itu. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak beriman seseorang sehingga dia mengucapkan kalimah itu dan pasti akan masuk surga seseorang apabila ketika dia wafat dengan kalimah tersebut. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang awal kalimat yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah dan akhir kalimat yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Dalam riwayat yang lain, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir kalimat yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah masuk surga. Jadi masuknya surga seseorang yaitu mendapatkan kemenangan yang hakiki adalah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan semua rasul para jamaah semenjak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyampaikan kalimat ini. Kata Allah, ani abudullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Hendaklah kalian menyembah Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Nah, dua hal itu, ubudullah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, itu terdapat pada kalimat la ilaha illallah. Ketika seseorang sudah benar memahami kalimat la ilaha illallah, maka pasti dia tidak akan menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Ketika kita belum tepat memahami kalimat la ilaha illallah, itu kemungkinan besar di dalam menyembah Allah kita masih mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Padahal Allah mengatakan di dalam surah Kahfi ayat terakhir, kata Allah, yaitu wa may yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang ingin bertemu dengan Rabb-nya, kata para ulama, bertemu dengan balasan dari Rabb-nya, yaitu dapat pahala, maka silahkan dia melakukan amal saleh, tetapi jangan menyekutukan Tuhannya di dalam beribadah dengan seorang pun.
Jadi dua syaratnya para jemaah, menyembah dan tidak menyekutukan Allah di dalam menyembahnya. Nah, ketika kita telah benar memahami kalimat la ilaha illallah, pasti kita tidak akan lagi menyekutukan Allah dalam menyembahnya. Untuk memahami dengan benar kalimat la ilaha illallah itu, karena kalimat itu dalam bahasa Arab, kon bahasa adanya bahasa Aceh, kon bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab, maka perlu kita lihat susunan kalimat itu dalam bahasa Arab. Jadi harus paham grammar bahasa Arab untuk kalimat itu. Susunan kalimat la ilaha illallah dalam bahasa Arab para jemaah terdiri daripada beberapa kalimat. Yang pertama la, yang kedua ilaha, yang ketiga illah, yang keempat Allah. Yang nampak empat kalimat. Tapi ada yang tidak nampak, yang tersembunyi. Nah, jadi la ilaha illallah, kalimat yang pertama yaitu la. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, dalam grammar Arab, la ini disebut la nafi jinsi. La yang faedahnya meniadakan seluruhnya. Jadi disebut kalimat negatif kalau bahasa kita, kalimat negatif. Jadi seluruhnya ditiadakan. Ya. Tidak ada seluruhnya. Jadi la itu meniadakan keseluruhan, seluruhnya tidak ada. Kemudian la itu di dalam bahasa Arab dia sebagai amil, bukan kerja. Dia punya pekerjaan. Dalam ilmu bahasa Arab ada 100 amil. Tengok dalam Wahyu, mana pada yang rajin. Al-awamilu fin nahwi mi'atun. Jadi ada 100 tukang kerja. Termasuk salah satu la. Pekerjaan la ini sama dengan inna, yaitu menasabkan isim, merafakkan khabar. Nah, jadi dia punya isim, nanti punya khabar. Menasabkan isim, merafakkan khabar. Nah, itu pekerjaan la. Kemudian kalimat yang kedua ilaha. Ilaha, la ilaha. Nah, kalimat ilaha itu berkedudukan sebagai isim daripada la tadi. Yang dinafikan, la kan huruf nafi, dia menafikan, manfinya yang dinafikan adalah ilaha. Kenapa barisnya ilaha, bukan ilahu, bukan ilahi? Karena dia isim daripada la. Pekerjaan la menasabkan isim. Jadi ilaha itu pada mahal nasab mansub ya, pada mahal nasab. Nah, dengan tandanya fathah. Jadi dia menafikan seluruh Tuhan. Ilaha artinya Tuhan. Jadi dinafikan seluruh Tuhan. Tidak ada Tuhan. Sama sekali tidak ada Tuhan. Karena nafi jenis. Seluruh jenis Tuhan tidak ada. Sama sekali tidak ada Tuhan. Nah, kemudian karena la itu menasabkan isim, merafakkan khabar, kabarnya yang mana? Kabarnya ya, yaitu kalimat yang terbuang. Ada kalimat yang terbuang, tidak nampak di situ, dibuang. Para ulama mentakdirkannya dengan beberapa macam. Ada yang mentakdirkan hakun, ada yang mentakdirkan maujudun, ada yang mentakdirkan ma'budum bihaqqin.
para ulama kita di Aceh ini lebih banyak, lebih ma'ruf mentakdirkan sebagai kalimat khabar ma'budun bihaqqin. Ya. Sehingga bermakna sebelum illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. La ma'budun, la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Jadi kalimat itu memberitakan kepada kita bahwa tidak ada Tuhan yang ma'bud, yang disembah bihaqqin, dengan sebenarnya, artinya dengan benar menyembah. Maujudun, yang maujud, illallah, kecuali Allah. Nah, kalimat illah adalah kalimat istisna, pengecualian. Nah, sedangkan Allah yang ada di depan illah itu bisa dii'rab sebagai mustasna, sehingga bisa dibaca Allah, bisa dii'rab sebagai badal, kalimat pengganti daripada isim sila, yaitu ma'budun, sehingga dibaca Allahu. Nah, jadi bisa kita baca Allah, bisa kita baca Allahu. Kalau kita baca Allah, i'rabnya sebagai mustasna. Kalau kita baca Allahu, i'rabnya sebagai badal, kalimat pengganti daripada ma'budun. Sehingga arti lengkap daripada kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan sama sekali yang berhak disembah, yang maujud, kecuali cuma Allah. Kecuali cuma Allah. Di dalam grammar bahasa Arab, para jemaah, kalimat illah yang terdapat setelah kalimat nafi itu mempunyai faedah hasar dan taukid. Hasar artinya pembatasan, pengususan, sedangkan taukid artinya penguatan. Sehingga ketika kita memahami la ilaha illallah, pemahamannya cuma Allah lah Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, yang maujud, yang ada. Lain tidak ada. Tidak ada lain Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, cuma Allah yang ada. Yang pemahaman daripada susunan kalimat la ilaha illallah. Gimana para jemaah kira-kira? Bisa dipahami? Tauhidnya macam-macam dah buat aja berapa kali menjawab. Bisa para jemaah dipahami kalimah la ilaha illallahnya? Yohanan diulangi je, nama salah. Bertanya je. Gimana? Yang tu dah dengar tanya illallah lah kan? La ilaha, anak dia dah dengar. Hantar je salah kau baca ni, kadang tanya orang dia dah dengar. Ya. Tapi menyogo baca illallah, illallah, illallah lah kan? Yang ada pemahaman nanti lebih jauh, ada pemahaman bagi orang yang sudah memahami, boleh. Tapi bagi kita yang awam tidak memahami, jangan singkat-singkatkan. Tetap kita membaca la ilaha illallah.
Dan yang lebih bagus dibaca sesuai dengan rangkaian kalimahnya. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Nah, baik karat-karat yang oleh kita Muhammadiyah kadang-kadang kan hukum karat-karat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak boleh, jangan seperti itu. Tidak punya makna seperti itu. Jadi yang panjang. Contoh, la itu di depannya kan ada hamzah, ila. Yang hamzah itu terletak pada lain kalimat, bukan kalimat la, tapi pada kalimat lain, kalimat ilaha. Nah, dalam ilmu tajwid, ketika terjadi seperti itu, huruf mat la yang ada matnya, ada alif, di depannya disambut oleh hamzah yang terletak pada lain kalimat, maka itu disebut dengan mat jaid munfasil. Mat jaid munfasil itu dibaca sekira 5 harakah, 5 kali gerakan. Jadi tidak baca betul 5 gerakan. La ilaha illallah. Jadi guna 5 gerakan. Nah, sedangkan la itu mat asli. Dua gerakan, 2 harkah. Illa juga mat asli, 2 gerakan. Cuma karena dia sudah bertasdid illam mah tidak lagi dibaca mat. Nah, jadi tasdid pada lafaz jalalah itu dibaca tafkhim, tebal. Baik tak baca lipih tanya untuk tak baca tanya lipih, yaitu dah baca illallah tu. Ya, dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang baca lipih. Jadi nak aturan roh dalam tajwid, bacanya bukan tipis tapi tebal, tafkhim bahasa Arab. Illallah baca ji. Allahnya juga mat. Ya, juga mat ya. Ya, jadi kita baca sesuai dengan aturannya. Ketika kita baca sesuai dengan aturan baca dan kita paham makna lagi dong pegah mono, maka dapatlah faedah dari bacaan tersebut. Maka dapatlah faedah dari bacaan tersebut menjadi kalimat yang paling utama kita baca untuk mengingat Allah. Seperti yang Allah sebutkan, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, zikir yang paling utama ketahuilah adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, tapi menyota baca anak sesuai ngaduran, anak dapat pahala. Kak, mantanyo mengajar tauhid, anak ngajar cara baca itu yang lain makna yang penting. Nah, makna kau paham no? Enggak. Salah. Ban? Nyonya. Oh, nya menyoda baca apa nu? Juk la tauqid, nya anak yang ji kon la tauqid, la nafi. Nyo menyoda baca apa nu? Berarti kon la nafi. Ya, turun baca la ilah baca. Hana lillah. Kok hana tudang le betul nanya. Hana limat. Gadah alif itu. Lam rampago penurun nanya raja kan. Gadah alif itu menjadi lam menan. La kagak baca. Nyan ka bermakna tauhid. Ya. Ya, sungguh Tuhan. Jadi tidak menjadi kalimat tauhid lagi. Ya. Konle penafi Tuhan, kapu sebut Tuhan selain Allah. Jadi konle kalimat tahu, maka perlu hati-hati dalam membaca. Yang kenyan perlu hati-hati dalam membaca. Kah? Kembali lomono kepada la ilaha illallah. Nah, ketika kita nyoka paham para jamaah apa makna la ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan sama sekali yang disembah dengan sebenar-benarnya,
yang maujud, artinya yang ada, kecuali Allah. Pemahamannya cuma Allah Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya yang ada. Lain tidak ada. Mana orang tanya, mana Tuhan-Tuhan yang disembah beliau patungnya. Nah, ada berlebihan tanya karena Tuhan ma'bud bil haq. Jadi kalimah la ilaha illallah tidak menafikan Tuhan yang disembah oleh orang kafir. Tidak menafikan batu-batu yang mereka sembah. Tidak menafikan kayu-kayu yang mereka sembah. Tidak menafikan api yang mereka sembah. Tidak menafikan matahari yang mereka sembah. Tidak menafikan apapun yang disembah yang tidak benar. Yang dinafikan oleh kalimat la ilaha illallah adalah sembahan yang benar. Yang betul hanya lain, cuma Allah. Yang salah dum. Yang salah dum, kita nak guna fitnah yang salah. Menyatakan hana yang salah, hana mungkin fitnah. Hana awak kape ikut hong ni ikut rumah hamba, enggak? Mak gereja, mak wihara, itu mah hana. Kon nanti urun rumah macam-macam, jamu urun danyo nang rumah hamba kaya. Ya fi mana duduk yuk baka, yuk kaya rumah pucuk pukul putronyo, joko je macam-macam lah jaman. Hana. Nah, yang dinafikan oleh kalimat la ilaha illallah harus kita pahami adalah ma'bud bihaq. Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Itu yang dinafikan. Tidak ada yang maujud ma'bud bilhaq kecuali Allah. Yang na ma'bud bilhaq, yang na to Allah, lain hana. Lalu bagaimana kita tahu bahwa Allah itu ma'bud bilhaq? Tak pegah, tak boleh katanya yang na ma'bud bilhaq to Allah. Iban cara tadaku Allah yang ma'bud bilhaq yang diajarkan dalam ilmu tauhid para jemaah. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah itu ma'bud bilhaq? Yaitu ma'budun bilhaq. Kenapa kita bisa mengisbatkan dengan ilah cuma Allah yang ada, lain tidak ada, cuma Allah? Bagaimana kita bisa yakin, bisa tahu bahwa Allah lah cuma satu-satunya ma'bud bilhaq? Jalannya disebut ma'rifah. Jalannya disebut ma'rifah. Ma'rifah bahasanya translate kepada bahasa katanya ma'rifah itu adalah mengenal. Ya, turi yang kenyan ma'rifah. Yang translate artinya. Monyo makna kon lagi nyan. Makna daripada ma'rifah adalah legetanyo mengetahui sesuatu yang sesuai dengan kejadian berdasarkan dalil yang gekun ma'rifah. Kita tahu sesuatu yang sesuai dengan kejadian, arti pengetahuan kita sesuai dengan kebenaran. Yang kita sampai kepada mengetahui sesuatu kepada kebenaran itu dengan dalil, itulah namanya ma'rifah. Kalau kita tahu dan apa yang kita tahu itu benar, tapi tidak punya dalil, itu bukan ma'rifah namanya. Dong kudu punya, laganya punya dia. Dah bukti, nih, hana itu punya tanya buktinya, hai itu bukti. Tapi betul laganya, nyan kon ma'rifah. Jadi yang gekun ma'rifah ilong kutupu laganya dah bukti nyopat bukti betul nyopat dengan TV bukan kalau pegah nyan bekun ma'rifah gebi bukti monya orang han di bukti tapi gedepu yang bekun taklid. Jadi na ma'rifah na taklid, na ma'rifah na taklid. Tanya untuk bisa tahu kepada orang yang ma'rifah kah atau kepada orang yang masih
taklid. Menyoek tapi bukti ketuhanan Allah dia katanya. Tak ada posisi ada Allah Tuhan dan betul yang ada punya Allah Tuhan. Anak salah. Menyoek tapi bukti ketuhanan Allah ka makrifah. Nya hak ada bukti? Taklid. Betanya ingat tahu bukti Tuhan Allah. Nya ni mereka katanya ngaro. Pokoknya hidupku lahir bukan bakma punya Tuhan. Anak lain. Tak puja ber keperah tengku punya Tuhan. Anak lain. Yang mereka katanya bukti hanjuk ke roh. Nya taklid katanya ke. Ikut-ikut roh. Nah, taklidnya mukallid katanya urang ikut-ikut urang lain. Nah, para ulama banyak yang mengatakan iman orang yang taklid itu la yasihu, tidak sah. Ana sah iman deh. Ya. Jadi kita ingin sampai kepada ma'rifah. Lalu ma'rifah Allah itu ada dua jalan. Bagaimana kita ma'rifah mengenal Allah dengan bukti itu? Nah, dua boh jalan. Dua boh jalan ingat. Nah, bisa yang mana saja yang terjadi pada anak mesti bersama orang lain. Pokoknya jalan ini dua. Yang pertama disebut nazar. Jalan yang kedua disebut kasyaf. Apa itu nazar? Berpikir. Jalan taturi Allah dengan bukti yang pun adalah demikian. Menggunakan akal yang dipilih Allah bertanya untuk taturi Allah. Bukan demikian. Jalan yang kedua kasyaf. Apa kasyaf? Kasyafnya gebuka hijab di Allah, gepulumah dro bertanya, geputuri dro oleh Allah bertanya. Ya, yang gekun kasyaf. Ingat, jalan yang pertama namanya nazar, semike bahasanya. Jalan kedua yaitu kasyaf, Allah yang peturi roh. Nah, dua jalan turi Allah. Orang yang turi Allah dengan cara nazar, nyo urangnya jika pernah orang lain. Gopnya getui Allah dengan cara getumiki. Jika pernah orang lain. Mono kapiki lagi long piki. Ya, ilung kapuri Allah. Putu piki mono ikah mono kapiki, mono kapiki lagi long piki. Nyan ikah katui Allah. Ya. Nah, yang long pegah mono, long akan long temubut Pak Ronino tauhid dengan metodologi Asy'ariyah. Arti jai getanyo akan tak belajar taturi Allah tak sumike dengan cara sumike ilmu yang bernama Asy'ari. Cara sumike kau nyampai ikut itu. Hanya yang bukti kau berhasil. Takut menyota pikir model lain ditanya hana berhasil. Takut tapi pikir yang karena metodologi, karena rumus sumike. Jadi tak sepikir lagi tanya lagi cara kau yang berpikir, sehingga tak tume lagi kau yang tume tanya. Kan dia ikut kau yang pegah mentong, nyoba yang pegah tanya. Kau yang taklid, nyot tak semikir kerana bebe tanya. Lagi kau yang pikir, tak ikut cara kau yang berpikir tanya. Kau tak ikut kau yang pegah, betul lah dek, betul betul tanya. Kau ikut ilmu Asy'arinya berarti yang pegahnya lagi yang mentong. Yang kau hamzah iman dan taklid. Yang tak ikut legonya tanya cara goknya semike. Lagi tajai kulang, tajai kulang itu matematika, kunong pelajaran matematika. Kunong itanya musuh pelajaran matematika, masalah aljabar. Karena rumus yang dihasilkan oleh orang yang hebat di pakarnya dalam bidangnya, pakar di bidangnya, dihasilkan rumus. Legotannya tak ikut rumusnya, kan tak ikut hasil kok yang juga. Menyontek ikut hasilnya taklid, nyontek nama jiwa tadanya, nyontek. Ya, tapi tak gunakan rumus yang kok yang tufuk untuk legotannya bisa menghasilkan lagi kok yang hasilkan fit. Kan tak nyontek hasil adalah kok ragoknya. Ya. Jadi nyan menyo bertanya kae tatumiki dengan rumus laganya sehingga bertanya taturi Allah
yang kagukun katanya ulama di bidangnya. Kagukun ulama. Ya. Jadi monyol berarti le katanya monyoka tafmiki dengan cara yang lainnya sehingga taturi Allah nyan le katanya jita pernah orang lain untuk turi Allah dengan caranya. Berarti katanya belajar berpikir mengenal Allah ulama. Orang yang turi Allah dengan cara yang kedua kasyaf, gupulu mahdra oleh Allah, ba urangnya, guputuri dra oleh Allah ba urangnya hana mikir. Hana mikir, tanpa turi ju. Aba Allah gupulu mahdra, hana mikir. Sehingga karena urangnya hana mikir, maka hana metodologi urangnya. Hana rumus. Hafil tentu dapat. Monyo hana rumus, anjing gubernur. Orang yang turi Allah tanpa perlu berpikir, Allah langsung yang memperkenalkan diri kepada mereka. Orang itu langsung sampai. Orang yang nomor pertama berjalan untuk sampai. Orang itu langsung sampai, diambil untuk sampai. Disebut aulia. Muno yang pun ulama, yang keduanya aulia. Nyan urunyan hanya bernogo. Ya murno tanya ba aulia yud hanjut pernah tanya pe hanya dah murno baknya karena igonya ilmu kon atrago murno ada drobe bedro igo bila Allah itu kasaf ulama ilmu atrago murno monyo atra ta murno jut pernah go monyo atra hana ta murno hanjut pernah go. Jarang tak tanya jut ta mengajar ya jarang tak tanya ngon guru yang mengajar baiklah jarang tanya. Tapi ternyata mengajar hanya walaupun jarang hana tak mereno cara mengajar je guru walaupun kurung-kurung jarang nah mereno cara mengajarnya je mereno kerana kuliah ekonomi lingkup nya mengajar nampak baik kerana kuliah cara mengajar kuliah ekonomi cara makan kuliah nya makan mengajar gok pengai gara-gara ron jadi matematik lagi ya. Maka ketika ada orang belajar pada aulia itu satu kesalahan. Bukti gepegah oleh Allah dalam surah Kahfi. Nabi Musa. Dia mereno ba Nabi Khidir. Salah Nabi Musa. Salah yang mereno. Karena salah hae mereno Nabi Musa Nabi Khidir. Baru lewat peristiwa yang terjadi kagak pecat Nabi Khidir bejak li sajan roh. Ya, maka para jamaah nyo cala tahap tanyo daturi Allah nazar dengan kasyaf. Kata insya untuk kita lanjutkan dalam pertemuan ke depan apa yang perlu kita nazar. No mentang kajian kita nyoile katuk dengan tabaca doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.